Ini semua pada menyinggung soal sejahtera, ya, yaitu pejuang muda keselamatan Indonesia. Jadi agen-agen perubahan jalan ini bukan hanya tugas Polri. Keselamatan adalah kebutuhan, ya, bukan usahakan kecelakaan bisa dihindari. Baik, kami pada visitas DMD nanti akan mendampingi saya, ada Elsa, juga ada sedikit tadi Pak. Kemudian cuaca cerah, mereka di pagi hari ya, siap melihat jalan lurus, jalannya harus menepati mentaati. Demikian terlalu komunikasi. Baik, silakan. Next aja, ditabrak kurang antisipasi atau ceroboh dari lalu lintas arah depan. Itu pada dasarnya adalah mereka tidak mempunyai kemampuan dasar untuk berkendara untuk menjadi keselamatan. 60% tuh banyak terjadi kecelakaan dengan model depan-depan, depan belakang, persimpangan. Kurang lebih mirip ya Pak David, cuman saya ngolahnya agak berbeda. Kemudian dari data yang ada, ya, kelompok yang kecelakaan terjadi adalah sepeda motor. Ya. Sepeda motor adalah dan ada, tidak tergantung seberapa ahlinya kita, tidak tergantung seberapa pengalaman kita, apakah kita ahli dalam naik motor, apakah kita mantan pembalap, nggak ada hubungannya. Kecelakaan bisa terjadi pada siapa saja ya. Namun demikian, cedera karena kecelakaan bisa dihindari. Kecelakaan sendiri bukan nasib, kecelakaan bisa dihindari. Ada mitigasi risikonya ya. Namun kalau dipanggil pulang itu sudah waktunya ya nggak bisa dihindari. Memang jamnya udah sama. Dari chat saya banyak baca ya bagaimana cara ngeklaim jasara harja ya. Saya sendiri baru tahu nih Pak Haryo, kalau ada biaya P3K dan biaya ambulans ya. Tapi kalau saya nggak mau pusing itunya Pak, saya sih lebih baik bayar terus ke jasara harja daripada saya dapat santunan. Saya lebih baik tidak mengklaim ke jasara harja. Jadi jasara harja kan sifatnya adalah membantu ya orang yang lagi kena musibah ya untuk meringankan bebannya, kan itu intinya ya. Jadi kita tidak perlu lagi berpikir berapa hak kita ya kalau kecelakaan dari jasara harja ya. Sepanjang umur saya ini, selama ini informasi mengenai jasa harja saat ini sudah sangat baik sekali ya, sudah sangat informasi. Oke, next Mas. Silakan dilanjut. Oke. Ini ada contoh satu kesalahan umum ya, adalah buka pintu. Pintu mobil terbuka, itu akan membahayakan ya. Silakan diputar play video edited Mas. Diklik aja tuh play video edited yang sebelah kiri. Nah, the alarm that always wakes you, the face you always pull, the cereal you never finish, the girlfriend you kiss goodbye, the road you've lived on for years, the car that never moves, the shop that's always open, the kids on the school run, the door you see too late, the lamppost you slam into, the legs you'll never use again, the day you went to work. Baik, next Mas. Pintu mobil terbuka itu bukan hal yang sederhana ya. Itu dapat menyebabkan motor itu mengalami suatu kecelakaan ya. Itu banyak terjadi di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Jadi ibu-ibu peluk mekar ya dalam berjuang ya tiap hari untuk untuk keluarga, jangan suka berkendara di antara kendaraan bermotor roda 4 atau kendaraan yang lebih besar, karena pada pintu bisa terbuka kapan saja ya. Kemudian ini ada lagi salah satu contoh sama pemotor dan bagaimana kita selamat. Silahkan di play video edited ya Pak. Think. Look out for bikes. Pastikan kita dilihat dan melihat ya ibu-ibu ya, kita perlu dilihat dan melihat, jangan melihat dulu, kita perlu dilihat oleh seluruh pengguna jalan raya. How close does a biker have to be before you see them? Here, here, or here? At a junction, look, then look again. Think, take longer to look for bikes.
Oke, itu semua informasi ya, rambu lalu lintas yang ada di jalan itu adalah lampu situasi kondisi adalah informasi untuk keselamatan bersama ya. Jadi pengemudi kita tuh jarang sekali melihat lampu, jarang sekali memperhatikan lampu-lampu pada kendaraan lain ya. Jadi kalau mau belok selalu seperti mendadak gitu ya. Nah, intinya dari keselamatan bersama ini para ibu-ibu adalah kita perlu berkomunikasi ya. Berkomunikasi dengan siapa? Berkomunikasi dengan situasi dan kondisi jalan. Ya, infrastruktur. Melalui apa? Melalui rambu-rambu. Rambu-rambu yang ada itu maksudnya adalah memberikan informasi, peringatan, dan lain sebagainya agar semua pengguna aman bersama. Ya. Jadi di dalam kita tidak bisa menggunakan lampu, silakan next mas. Ya. Kita bisa menggunakan bahasa isyarat. Ya. Oke, 3 faktor utama ya, antara pengguna jalan, kendaraan, dan jalan kelengkapan. Tadi pengguna jalan saya sudah sebut ya, situasinya kita nggak perlu permasalahkan ya. Tidak penting siapa benar siapa salah, tapi yang paling penting adalah keselamatan bersama. Kemudian kendaraan ya minimal kita harus layak ya, sesuai dengan yang dari dealernya atau dari ATPN-nya, dirawat, ada segala macam. Kemudian kitanya sendiri pengguna jalan adalah mempunyai suatu kemampuan dasar. Kita tidak perlu selalu harus bisa berkendara seperti seorang pembalap ataupun dengan kecepatan tinggi. Tapi kita harus punya kemampuan dasar. Di dalam sepeda motor kita mesti punya kemampuan untuk keseimbangan, kita mesti tahu alat pelindung dirinya, kita mesti tahu kontrol percepatan, kontrol giginya, bagaimana mengoperasikannya, apa saja yang ada di situ. Kita perlu tahu. Nah, ketiga faktor ini kita harus berkomunikasi. Caranya berkomunikasi nonverbal. Dengan infrastruktur, dengan jalan kita harus komunikasi. Dengan kendaraan kita harus berkomunikasi. Dengan pengguna yang lain kita harus berkomunikasi. Kalau kita tidak bisa melakukan komunikasi dengan lampu-lampu yang ada pada kendaraan kita lakukan dengan hand signal, ya, isyarat tangan. Ya. Sah-sah aja, yang penting kita selamat. Ya. Jadi keselamatan jalan raya sangat bergantung kepada komunikasi antara sesama pengguna, komunikasi dengan infrastruktur, dan komunikasi dengan kendaraannya sendiri, non-verbal. Ya. Nah, prosesnya adalah, masalahnya adalah jarak penglihatan, waktu, ruang. Itu adalah keselamatan jalan. Kita punya jarak, ya, penglihatan kita semana. Kita harus mengatur kemana kita harus melihat, apa yang dilihat. Jadi jangan melihat yang tidak perlu dilihat, lihatlah yang perlu dilihat, ya. Dan bisa dilihat. Kemudian kita punya waktu dan punya jarak, ya, ruang antaranya. Ya. Nah, di situ ada kecepatan yang akan mempengaruhinya. Sehingga pertimbangan kita di dalam menghadapi situasi untuk keselamatan jalan itu sangat individu, ya. Tidak bisa diperlakukan umum, nggak bisa dijadiin suatu prosedur. Ya. Next, mas. Ini boleh diputar play video editednya ya. Ini adalah one of motorcyclists' biggest dangers on the road, other drivers. For a driver, a motorcycle's size makes it difficult to see. As a result, 2 of the most dangerous places to safely navigate are at intersections. Kecelakaan salah satu faktor yang paling banyak terjadi kecelakaan. Speed Pindah lajur atau daerah tidak terlihat. Especially when making turns. So if you're riding, tikungan to slow down, especially on curves. pada umumnya sudah slow by downshifting or merely rolling off the throttle, which may not activate the brake lights. Allow for more following distance, especially at intersections when a bike may slow down without visual warning. Annoyances like loose gravel, potholes, and uneven roadways are major hazards for motorcycles. Unlike cars, blinkers on bikes usually aren't self-canceling. So if you see one flashing after a turn or lane change,
It could mean the rider forgot to turn it off. Remember, when you ride, ride right. When you drive, look twice. Oke, kalau tikungan pasti aman karena mereka kan hati-hati di dalam tikungan. Silakan next, Pak. Kalau lampu rem tidak menyala untuk skutik nggak mungkin nggak menyala ya, tapi asal dirawat kendaraannya. Tapi kalau kendaraan gigi itu bisa mengurai kecepatan tanpa menyalakan lampu rem. Kemudian lupa mematikan lampu sen ya, saya dapat pesan dari Pak Haryo. Sen kiri belok kanan gitu ya. Jadi kadang-kadang ada juga ibu-ibu nih, menurut informasi, iya maksudnya biar dia ke kiri gitu. Jadi mungkin akan ada salah pemahaman yang paling dasar ya. Walaupun niatnya baik, tapi yang paling penting bukan siapa benar siapa salah. Kita perlu berkomunikasi dengan bahasa yang sama, bahasa tanpa bahasa nonverbal ya, bahasa dengan isyarat. Oke, di dalam rambu yang perlu diketahui adalah ini mungkin ranahnya Pak Davis. Rambu dasar merah adalah rambu larangan. Nah, dasar kuning adalah rambu peringatan, ada marka jalan, kemudian ada rambu perintah dengan dasar biru. Ya. Kemudian ada rambu informasi juga dengan dasar biru, tapi bentuknya adalah tulisan. Ini ibu-ibu peluk mekar nih perlu memahami arti dari marka jalan dan lain sebagainya. Jadi silahkan dipelajari, di Google banyak. Sebetulnya ujian SIM juga ada, mana yang prioritas. Next, Pak. Ya, silahkan dilanjut. Kemudian tabrak depan, nggak usah lah, next saja Mas. Ya, tabrak depan tadi secara visual, secara verbal saya kasih tahu. Jadi kalau ada kendaraan bermotor dengan kecepatan 60 km per jam adalah kecepatan yang kita tidak menganggap pelan ya. Tidak menganggap terlalu kencang. Apabila dia menabrak sesuatu, misalnya kendaraan roda 4 ya, secara tegak lurus, motornya akan berkurang kecepatannya secara mendadak. Namun pengendaranya akan mempunyai kecepatan yang sama 60 km per jam. Dan akan terbang melalui mobilnya. Akan jatuh di jalan. Nah, gitu. Jadi kalau mobil punya bumper, kalau pemotor hanya punya alat pelindung diri. Oke, yang paling penting di dalam pengendara motor adalah diri sendiri dulu, sistem keselamatan dan penglihatan. Kita perlu pakai helm, kita perlu pakai riding gear, ya dan lain sebagainya. Nanti Yuli akan menyampaikan ini. Kemudian kita akan memeriksa sistem kontrol dan kenyamanan. Ada minyak rem di sana, ada oli mesin, ada CVT, kalau ada radiator, tuas-tuas, handle, hand grip itu perlu di ini, segala macam. Kalau agak bingung, ke bengkel aja, suruh periksa. Kemudian paling penting dari semua kendaraan ini adalah kondisi dan tekanan bannya. Jangan sampai bannya gundul, tekanan bannya harus sesuai dengan stiker yang ditempel di kendaraan. Itu aja. Kemudian sistem informasi dan komunikasi, ada speedometer di situ, itu adalah informasi motor kepada kita. Komunikasi adalah lampu depan, lampu belakang, lampu rem, lampu sen, dan lain sebagainya. Silakan next, Mas. Oke. Sekarang apa yang paling penting dari badan kita? Karena pemotor tidak punya pelindung ya, selain daripada helm. Ya. Bagian tubuh kita yang paling penting adalah otak. Otak adalah organ tubuh yang paling kompleks dan paling rentan. Ya. Otak itu tidak rigid, otak itu agak floating di dalam satu cairan, di dalam tempurung kepala kita. Beratnya hanya 1,3 gram. Kemudian dilindungi oleh lapisan tipis ya, dan ada sekitar lebih dari 100 miliar sel saraf ya yang saling terintegrasi dan berkomunikasi. Ya. Ini saya sampaikan di sini agar ibu-ibu peluk mekar ya. Kita melakukan edukasi keselamatan jalan. Ini bukan untuk kita. Ya. Kita berbagi ilmu ini untuk anak cucu kita, bukan untuk kita. Ya. Kita perlu waktu untuk agar situasi kondisi jalan di Indonesia ini akan menjadi lebih baik. Dan tahun 2040 semoga target 50% dari jumlah kecelakaan bisa tercapai. Ya. Itu target dari dunia. Okay. 100 miliar sel saraf ini saling terintegrasi dengan suatu saluran yang namanya akson. Dan akson ini bisa terputus. Bukan karena benturan, bukan karena kepala terbenturan, tapi
karena kepala terguncang keras. Sangat rentan ya kepala. Kalau sudah terjadi ini apa sih yang terjadi? Kita perlu tahu juga otak tuh terus berkembang seumur hidup ya, mulai dari kandungan sampai kita pulang nanti. Ya, puncak perkembangannya adalah pada umur 5 tahun. Kecerdasannya paling tinggi itu di umur 20 tahun, kematangan pada saat umur 40 tahun. Jadi data-data yang tadi ya kecelakaan, kenapa kelompok 15-40 adalah kelompok rentan? Karena secara psikis, ya, secara riset, secara keilmuan itu orang belum matang. Kemudian gimana caranya kita mempertahankan fungsi otak ya? Bersosialisasi, mendengar musik, ya, memasak, atau berkendara, sepeda motor itu semua sangat membantu. Berolahraga itu sangat membantu. Ya. Terus makan makanan seperti ikan, sayur, daun itu sangat membantu. Sekali kita cedera otak yang tadi, ya, cedera axonal diffuse, otak itu bisa menyembuhkan diri, hanya saja perlu waktu. Ya. Waktunya nggak bisa cepat, nggak ada obat yang bisa menyembuhkan. Jadi sayangilah otak dengan kita menggunakan helm. Kenapa kita harus menggunakan helm? Ini yang di orang Indonesia mungkin polisi-polisi juga pada sadar, ya, pada paham lah, bukan sadar. Pengendara tuh kalau lihat polisi tertib pakai helm. Begitu nggak lihat polisi dia nggak mau pakai helm. Jadi dia pakai helm hanya karena takut denda tilang 1 juta. Mari kita sama-sama ibu peluk mekar. Mulai saat ini gunakanlah helm ya. Karena sekali kita cedera otak itu susah sembuhnya dan akan memakan waktu. Itu artinya akan merepotkan kita sendiri. Silakan lanjut, Mas. Itu tadi saya bilang, itu gambar dari kanan 60 km nabrak, orangnya terbang 60 km ya. Nah, akibat benturan tadi ya, itu bisa karena jatuh ya, bisa karena terbentur dan lain sebagainya atau tidak pakai helm. Gejalanya adalah pusing, sakit kepala, ngantuk, sensitif, mual, ada sedikit hilang memori, sulit konsentrasi, kemudian tidak bisa kontrol emosi, bingung dan lain sebagainya ya, itu salah satu gejala. Silakan lanjut, Mas. Oke, ya udah, lanjut aja nggak apa-apa. Ya. Next aja, Mas. Nanti gambarnya bisa diklik sendiri kalau punya materinya ya, tinggal diklik itu play video edited ya. Otak besar depan itu adalah yang berhubungan dengan kecerdasan emosi, jadi kita perlu sayangi. Kemudian otak besar belakang itu adalah pusat penerjemah dari informasi dan indera kita ya. Otak sebelah kiri kanan nih itu adalah pusat dari memori visual dan verbal. Kemudian ada otak kecil yang di belakang itu adalah sutradara dari semua gerakan kita ya. Jadi itu sedikit cedera itu akan bermasalah. Jadi kita analogikan seperti ini. Kotak kita di dalam tempurung itu seperti telur di dalam kotak ya. Kalau kotaknya jatuh, kotaknya nggak apa-apa, tapi telurnya bisa retak ya. Itu sama yang terjadi. Otak kita kepala kita nggak apa-apa, tapi otak itu bisa tersqueeze apa ya? Tertekan antara sesama otak dengan tempurungnya. Ya. Nah, kemudian kalau kita pakai helm, ya itu ada gambarnya, itu ada namanya lapisan styrofoam. Styrofoam ini akan menahan supaya telur itu tidak. Karena itu kita perlu pakai helm, ya, helm yang baik. Bagaimana nanti Yuli yang akan menyampaikan. Next, ini adalah gejala ya. Kalau cedera di bagian depan atau belakang itu akan menjadi sakit kepala, akan bingung. Kemudian kalau di bagian belakang kepala saja itu akan sensitif terhadap cahaya, pandangan kabur. Kalau depan aja ya, dengan batang otak itu akan hilang kesadaran, tidak bisa fokus, konsentrasi, kesal, depresi. Ya. Otak kecil di belakang akan jadi cadel, pusing, mual. Kemudian kalau ada satu titik di tengah-tengah otak besar belakang itu, akan ada suara nying di tempurung ya, di kuping tempurung. Kemudian kalau ada di otak kecil kena cedera ya, karena ada goncangan ke belakang ya di belakang nih, itu akan menjadi kurang koordinasi.
Jadi cedera otak traumatik itu dapat terjadi hanya karena guncangan keras, tidak perlu sampai terbentur, nggak perlu sampai kepalanya benjol. Jadi inilah kenapa pentingnya helm. Ya. Yang pertama, kita nggak perlu nggak perlu repot-repot soal skill, tapi kita lindungi diri kita sendiri dulu. Kemudian yang paling penting ya, kalau kita punya bayi atau punya siapa, kalau punya anak atau punya cucu, bayi ini jangan diangkat-angkat, jangan diguncang-guncang, karena bayi ini otaknya sedang bertumbuh. Kalau diguncang-guncang nanti otaknya cedera akan berakibat kepada masa depannya. Next, silahkan dilanjut. Oke. Ya, ini adalah tadi soal otak ya. Nanti dilanjutkan sama Juli kalau soal itu. Nah, sekarang kemampuan dasar yang banyak sering terjadi. Ya. Kecelakaan yang tadi hampir 60% adalah kemampuan melihat. Apa sih kemampuan dasar dari pengemudi yang kita butuhkan sebagai pengguna jalan, baik itu pejalan kaki, baik itu pesepeda motor, mobil, dan lain sebagainya, adalah kemampuan perseptual motor utama, persepsi penglihatan motor utama, ya, motor penglihatan utama, dan otak kita, ya, kognitif, pengetahuan apapun referensi yang dilakukan tanpa berpikir. Ya. Keselamatan jalan itu tidak bisa berpikir, tidak bisa bertanya, semua harus refleks, semua harus otomatis. Ya. Nah, apa itu vision skill itu? Ya. Karena semua informasi dari seluruh anggota badan kita, yang paling penting untuk keselamatan jalan adalah mata, penglihatan. Semua informasi didapat dari mata. Ya. Hanya sedikit, sekitar di bawah 5% itu didapat dari pendengaran. Ya. Mata ini menerima informasi, kemudian kita kenali, kita interpretasi, kita persepsikan. Kemudian kita punya pengetahuan apa. Ya. Pengetahuan ini nggak bisa mendadak, pengetahuan ini harus dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian kita harus memutuskan, melakukan, sehingga akan jadi selamat. Nah, waktu yang diperlukan dari proses ini nggak boleh lebih dari 2 detik. Kalau lewat dari 2 detik, kita akan terlibat di dalam kecelakaan. Jadi cara paling mudah, bagaimana caranya kita selamat di jalan, adalah menghindari situasi penyebab kecelakaan, situasi darurat, daripada apa yang harus dilakukan pada situasi darurat. Ya. Yang pertama, pakai helm yang benar, itu adalah preventing. Ya. Menghindari, mencegah, jangan sampai terjadi. Ya, kemudian kalau lagi musim hujan, orang banyak populer tentang hydroplaning, genangan air. Hindari genangan airnya dengan kurangin kecepatan kalau saat hujan. Itu hydroplaning nggak akan bermasalah buat kita, ya, terutama di mobil ya, atau apapun kalau kecepatannya 60 km per jam. Ya. Kalau di motor nggak terlalu bermasalah karena bannya kecil, ya, tidak akan ngambang. Kalau di ban yang kendaraan besar itu akan lebih bermasalah. Jadi apalagi kemampuan penglihatan adalah keterampilan gerakan mata. Kita harus mengatur mata kita melihat kemana apa yang dilihat. Ya. Kemudian apa yang diperhatikan. Jangan lihat yang tidak perlu dilihat. Ya. Kalau lagi jalan, ibu-ibu kan suka lihat ke pasar. Ada barang bagus, nengok. Itu salah satu gangguan. Ya. Kemudian kerjasama mata antara kiri dan kanan. Kemudian lihat jauh, lihat dekat, itu kan akomodasi fokus. Ya. Gimana cara melatihnya keterampilan mata ini? Sederhana, kalau anak-anak menyalin gambar, itu adalah keterampilan mata. Kemudian olahraga yang bentuknya permainan, lempar bola, segala macam, itu adalah melatih keterampilan mata ya, melatih persepsi. Kemudian kita harus selalu melihat penglihatan yang di samping ya, periferal. Itu tidak perlu spesifik, tapi kita selalu perlu memperhatikan segala selingkannya. Suaranya kecil katanya. Kecil nggak suara saya? Ya. Oke, next mas. Oke, ada yang ngomong tadi suara saya kecil. Yang lain kecil nggak? Ya, mungkin mic saya lari kali. Mungkin mic-nya di sini. Oke, tadi keputusan 4 detik, 2 detik itu nggak bisa apa-apa ya. Jadi kita hanya bisa preventing. Ya.
tidak perlu berpikir. Berkendara itu harus perlu relax, perlu tanpa berpikir, tindakan yang tanpa berpikir. Kalau kita latih tadi kemampuan penglihatan melalui tidak harus di jalan, melalui olahraga dan lain sebagainya, itu akan memperpendek waktu proses pelacakan mata, fokus, persepsi, reaksi dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau kita belum punya kemampuan ini, ya, kita tidak bisa menilai yang tadi Pak Davis selalu bilang banyak kecelakaan sering terjadi ya dari depan, Pak. Karena pengendara itu tidak mampu menilai kecepatan kendaraan yang datang dengan jarak yang ada. Ya, kita tindakan preventing, mengurangi, menghindari, jangan sampai bereaksi. Latihannya gimana? Jangan nggak perlu di jalan raya, di pasar, di mana kalau kita papasan sama orang di jalan, kita bisa lakukan itu. Itu akan terbawa. Ya. Mulailah melakukan sampai menjadi kebiasaan. Lakukanlah di mana saja, di rumah atau dimanapun. Nanti akan terbawa pada saat kita semua berkendara atau Anda berkendara. Sempat disinggung tadi oleh, ada itu ya, Polri lagi tadi soal odol. Odol itu tidak hanya di truk, odol itu ada di motor. Ya, bawa aqua galon 3 atau 4, bawa tabung LPG, bawa belanjaan sampai keluar dari sayap. Ya, dari sayap motornya skutik, kakinya lebar. Nah, nanti itu akan ada bahaya. Silakan next, Mas. Oke, mana Yuli? Mbak Yuli, Dwindasari. Siapa? Nah, silakan. Jadi ibu-ibu ini adalah salah satu fasilitator pejuang muda keselamatan jalan Indonesia ya. Nah, ini adalah terintegrasi di Indonesia Road Safety Partnership bekerjasama dengan perhubungan ya, dan instansi lainnya. Kita harapkan nanti mereka ini akan menjadi fasilitator untuk keluarganya, teman-temannya, lingkungannya sama seperti ibu-ibu di Blok Bekar. Ya. Silakan Mbak Yuli. Jadi dengarnya jangan suara laki-laki aja, ada suara perempuan. Silakan Mbak Yuli. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Bapak Ibu narasumber yang saya hormati. Selamat pagi para ibu-ibu hebat. Wanita kuat yang tidak kenal lelah, memberi semangat dengan kekuatan berlimpah. Wanita tangguh dengan ketekunan yang gigih, berprinsip teguh demi mencari rezeki. Wah, sudah seperti Mario Teguh ya saya. Apa kabar Bapak Ibu narasumber dan Ibu peserta safety riding sekalian? Boleh dong dijawab melalui kolom chat. Saya mau dengar nih semangat dari ibu-ibu yang ada di sini. Next slide. Alhamdulillah baik. Sebelum dimulai, alangkah baiknya saya mengenalkan diri terlebih dahulu. Dikembalikan slide-nya, Mas. Alangkah baiknya saya mengenalkan diri terlebih dahulu supaya lebih akrab dan enak ngobrol-ngobrolnya. Perkenalkan, saya Yuli Dwindasari Rambe, bisa dipanggil dengan sebutan Yuli atau Mbak Yuli. Saat ini saya berkuliah di Politeknik Transportasi Darat Indonesia di Bekasi. Kalau ada bapak-bapak atau ibu yang berasal dari Bekasi, mungkin gak asing dengan istilah Taruna-Taruni STTD. Jujur, saya pribadi sangat bersyukur bisa hadir di acara ini, bisa bertemu dengan Bapak Ibu narasumber, khususnya ibu-ibu peserta, dan bisa saling sharing mengenai topik yang tidak pernah habisnya untuk dibahas, yaitu tentang berkendara. Loh, kenapa gitu? Karena dalam keseharian pun kita tidak akan pernah lepas dari aktivitas berpindah tempat yang kita kenal dengan nama kendaraan. Nah, jadi topik yang akan saya bawa ini berkenaan dengan pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Eva Rahayuningsi yang menanyakan tentang kesiapan berkendara. Nah, jadi pembahasan saya ini adalah tentang kesiapan berkendara. Next slide, Mas. Baik, langsung saja. Pertanyaannya, kenapa sih penting banget bagi kita, terutama ibu-ibu sekalian, untuk memahami sejauh mana kesiapan kita dalam berkendara dan bagaimana posisi dalam berkendara yang baik dan benar. Next. Menurut Korlantas Polri tahun 2018, keterlibatan kendaraan bermotor pada kecelakaan lalu lintas adalah sebesar 73,49% melibatkan sepeda motor. Lalu, kita ketahui pula bahwa 61% penyebab kecelakaan adalah karena faktor manusia.
Jadi, bukan karena kendaraannya yang rusak, bukan karena remnya yang blong, bukan karena jalanannya yang licin, tapi yang paling banyak mengalami kecelakaan justru dikarenakan faktor manusia dalam kesiapan berkendara. Bisa jadi karena dirinya belum siap, mungkin karena nggak pakai helm, nggak pakai jaket dan celana panjang makanya lecet, atau posisi duduknya yang salah. Kaki yang harusnya menginjak dek seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Eko, justru malah melayang nih karena ada galon air yang dibawanya. Jadi kakinya tuh ngimpit galon air, bukan nginjak dek. Sewaktu ada bahaya, kuda-kuda kakinya ini kurang kuat karena sambil nahan galon air supaya nggak jatuh, sehingga potensi terjadinya kecelakaan itu semakin besar. Next. Nah, contohnya ini, seperti yang ada di gambar. Ada galon, ada gas. Nah, ini kan bahaya karena potensinya mengalami kecelakaan itu lebih besar. Oke, kita sudah menaati peraturan, kita udah berkendara di jalur kita berhenti saat lampu merah, kita pasang sen dengan benar, tapi bahaya di jalanan akan selalu ada. Bisa jadi karena pengendara yang kebut-kebutan, terus amit-amit ya menabrak kita, pengendara yang tidak sengaja rem mendadak, atau kejadian apapun yang bisa melibatkan kita adalah bahaya yang ada di jalanan. Maka dari itu, kesiapan dalam berkendara sangat penting untuk menekan risiko saat terjadi kecelakaan. Next. Apa saja sih kesiapan yang kita perlukan sebelum berkendara? Next. Yang pertama adalah jaket dan celana panjang. Biasanya kita suka males nih, pas lagi pakai kaos oblong, celana pendek atau dasteran, terus mau sekedar pergi ke warung sebentar naik motor. Langsung aja gitu, nggak pakai jaket, nggak pakai celana panjang. Padahal seperti yang saya katakan tadi, bahaya akan terus ada di jalanan, bahaya akan terus ada di mana-mana. Nah, kalau terjadi kecelakaan, tangan dan kaki kita lecet-lecet nih. Padahal ibu-ibu tangguh yang giat bekerja seperti peserta pada hari ini adalah orang-orang yang nggak boleh sakit, harus selalu kuat dan sehat dan mampu melindungi tubuhnya. Jadi jaket dan celana digunakan sebagai tameng untuk melindungi diri apabila terjadi kecelakaan dan mengurangi tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan. Next. Yang kedua ada helm. Nah, ibu-ibu di sini pasti semua udah tahu banget kenapa kita harus pakai helm, apa kegunaannya dan apa kerugiannya. Jika kita tidak memakainya, maka akan berdampak besar bagi kepala kita seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Eko. Jadi di sini saya hanya akan menceritakan 3 buah gambar tentang alasan mengapa sih kita harus pakai helm. Next. Nah, di gambar pertama ini ada gambar helm yang penuh dengan darah. Jadi pada saat itu, pengendara menabrak sebuah pohon, kemudian terjadi luka parah sampai darahnya bisa sebanyak itu, sebanyak yang tertampil di layar ibu-ibu sekalian. Namun dianya masih selamat karena kepalanya terlindungi oleh helm. Kemudian yang kedua, helm yang tercakar. Nah, jadi ada helm yang kacanya itu tercakar karena cakaran dari binatang buas saat pengendara melintasi hutan liar. Bayangkan kalau misalnya kita nggak pakai helm. Terus yang ketiga itu helm yang tergerus. Wah, agak ngilu ya, Bu. Bisa kita bayangkan kalau misalnya kita nggak pakai helm, itu mungkin kepalanya yang tergerus. Jadi segitu pentingnya penggunaan helm jika dilihat dari ketiga gambar ini. So, ibu-ibu di sini jangan lupa untuk pakai helm ya. Next. Kemudian kesiapan yang ketiga adalah sepatu. Ini simple sebenarnya, tapi kalau misal terjadi kecelakaan, kaki kita yang kena. Bahkan sudah ada kejadiannya yang saya dapatkan dari berita, yaitu ada jari kaki patah akibat naik motor hanya pakai sendal. Memang kemungkinan kecelakaan seperti ini terjadi itu sangat kecil ya, tapi itulah guna kita untuk mempelajari atau menggunakan perangkat keselamatan adalah untuk mengurangi tingkat fatalitas apabila kecelakaan terjadi. Nah, jadi coba mulai saat ini kita bangun bersama pendirian untuk pakai sepatu atau pansus atau setidaknya penutup kaki seperti yang terlihat di bawah di gambar yang tertampil. Itu ada jenis-jenis sepatu yang bisa melindungi kaki kita. Jangan cuma pakai sendal atau pakai swallow seperti ini karena berbahaya dan beresiko saat terjadinya kecelakaan. Next. Dan yang terakhir, yang paling simpel adalah sarung tangan. Betapa pentingnya bagi kita untuk melindungi jari, untuk menekan tingkat resiko apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengenai jari kita, maka dianjurkan untuk menggunakan sarung tangan. Next. Nah, ibu-ibu sekalian,
Dari yang starter pack untuk kesiapan berkendara tadi, diharapkan ibu-ibu sudah mulai tumbuh nih keinginan untuk menggunakan jaket saat berkendara, kemudian untuk menggunakan helm, walaupun jaraknya itu dekat, jadi tidak memandang jarak jauh atau dekat, tetap gunakan helm. Tidak hanya memandang ada polisi atau enggak, tetap gunakan helm, karena helm itu untuk keselamatan kita pribadi. Next. Nah, kemudian kita masuk ke dalam posisi berkendara. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah video tentang 7 posisi dalam berkendara. Next. Boleh diputar videonya, Mas. Replay video edited ya, Mas. Sepeda motor masih menjadi alat transportasi yang digemari masyarakat. Namun, dengan meningkatnya jumlah sepeda motor yang beredar, meningkat pula angka kecelakaan di Indonesia. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan pengendara baik dalam kesiapan berkendara, memilih dan memasang helm, posisi berkendara, dan cara menegakkan standar. Yuk tonton videonya sampai habis. 1. Pilih dan pasang helm. Dalam memilih helm, pastikan helm memiliki visor atau kaca penutup, strap atau pengikat, mengantongi sertifikasi homologasi dunia seperti SNI, serta harus pas dengan ukuran kepala. Ada 10 tata cara menggunakan helm. 1. Ukur diameter kepala. 2. Cek helm untuk memastikan fit di kepala. Masukkan 1 jari ke dahi. 3. Pasang pengikat sampai berbunyi klik. 4. Pastikan helm tidak terlepas dengan menggerakkan kepala ke atas, bawah, kanan, dan kiri. 5. Periksa kemampuan melihat. 6. Pastikan Anda tidak kesulitan bernafas. 7. Jangan menggunakan shawl atau pengikat leher. 8. Pastikan visor dapat dibuka dengan satu tangan. 9. Pastikan bagian belakang helm dapat melindungi leher. Dan yang terakhir, pastikan helm mengantongi sertifikasi homologasi dunia seperti SNI, DOT, dan sebagainya. 2. Kesiapan berkendara. Setelah mengetahui cara memilih dan memasang helm, yuk kita pakai perangkat keselamatan berkendara. Pertama, gunakan helmmu. Kedua, pakai jaket. 3. Pakai sarung tangan. 4. Pakai celana panjang ya. Dan kelima, gunakan kaos kaki dan juga sepatu. 3. Naik kendaraan dan posisi berkendara. 1. Turunkan standarmu terlebih dahulu. 2. Naik ke atas motor dengan kaki kiri menginjak tanah. 3. Hidupkan mesin. 4. Lihat ke belakang untuk memastikan bahaya. Jangan hanya mengandalkan spion, karena ada beberapa titik yang disebut blind spot. Dan yang kelima, tancap gasmu. Eits, tunggu dulu. Posisi dudukmu udah benar atau belum? 1. Pinggul harus menyentuh jok motor dan menentukan posisi nyaman sebelum berkendara. 2. Bagi pengguna skutik atau skuter matic, posisi lutut harus rapat dan berada di belakang sayap depan kendaraan. 3. Posisi kaki harus lurus dan berada di atas dek untuk motor matic. 4. Pundak harus dalam posisi rileks untuk mencegah kelelahan dalam berkendara. 5. Lengan harus membentuk siku untuk kesiapan dalam bermanuver dan pengereman. 6. Semua jari menggenggam tuas dengan jarak penggenggaman adalah 1 jari. 7. Pandangan mata harus lurus ke depan dengan sesekali melihat ke kanan dan ke kiri, namun hanya sepersekian detik. Wah, kalau posisi duduknya udah bener, yuk kita coba untuk menghentikan kendaraan. Eits, biasakan untuk standar tengah ya. Caranya, pegang stang dengan tangan kiri dan handle belakang dengan tangan kanan. Kepala menghadap ke belakang untuk melihat adanya bahaya dan injak standar menggunakan kaki kanan. Siap. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk menerapkan. Bye-bye. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memutarkan videonya. Nah, berakhirnya video tadi, maka berakhir pula presentasi saya pada pagi hari ini. Sebelum menutup, saya ada sebuah pantun. Beli lipstik warnanya merah darah, ibu-ibu cantik, yuk perhatikan kesiapan berkendara. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya saya kembalikan ke Bapak Eko Reksadipuro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yuli. Ini Pak Haryo salah satu agen perubahan dari Indonesia Road Safety Partnership. Semoga nanti bisa diberdayakan ini anak muda ya dari
Politeknik Transportasi Darat, kemudian kebetulan kan instansinya juga sesuai dengan bidang kita. Jadi sedikit tambahan tadi ibu-ibu ya, ibu-ibu peluk mekar, helm itu ada kadaluarsanya ya, 5-7 tahun maksimal. Walaupun masih dalam kondisi baik, ya, tapi apabila sudah terlibat di dalam kecelakaan, helm itu harus diganti karena tidak akan melindungi kepala kita lagi. Ya. Dan gimana cara lihatnya? Biasanya ada di label tahun produksinya berapa, tahun berapa, ya 5-7 tahun kita perlu ganti. Ya. Mungkin itu, dan selanjutnya yang ibu-ibu hijab, saya kira banyak ibu-ibu pakai hijab. Ini ada tips sedikit dari Yuli ya, bagaimana pakai helm dan hijab. Dan kalau mau lihat videonya Yuli, masuk ke YouTube channel saya, ada di bawah itu, Eko Reksodipuro. Silahkan di play Pak video editednya. Bagi wanita berhijab, usahakan menggunakan jilbab langsung. Namun, apabila terpaksa menggunakan jilbab persegi atau pashmina, gunakan peniti dan bukan pentul. Peniti memiliki penutup untuk ujung yang tajam sehingga mengurangi risiko tertusuk saat kecelakaan. Oke, itu untuk ibu-ibu hijab ya. Kalau masih bingung, tanya Yuli langsung aja. Nggak mungkin nanya saya nggak tahu caranya pakai hijab. Baik, ibu-ibu boleh loh nyapa saya di chat. Jangan. Kalau Yuli ngomong tadi banyak banget yang balas. Next Mas, silahkan. Saat sekarang kalau nggak salah Elsa ya. Elsa Siololo Angelita Simatupang. Banyak teman-teman ya tuh di sana. Ini akan kasih tips kaca spion dan berboncengan. Coba silahkan di play Mas. Elsa on cam. Hai guys, balik lagi sama gue. Kali ini gue akan memberikan tips berboncengan dan mengatur kaca spion yang baik dan benar. Tapi sebelum kita berangkat menggunakan sepeda motor, kita siap-siap dulu yuk. Berikut hal yang harus kita siapkan. Menggunakan masker. Setelah menggunakan masker, kita wajib menggunakan sarung tangan loh. Masker dan sarung tangan sudah digunakan. Saatnya menggunakan helm. Jangan lupa sampai berbunyi klik ya helmnya. Setelah semua sudah lengkap, yuk kita cari tahu gimana sih cara mengatur kaca spion yang baik dan benar. Ini dia tipsnya. Pertama, kita harus menentukan kaca spion bagian mana yang nyaman untuk kita. Kedua, kaca spion harus dipastikan dapat melihat orang di belakang atau di sekitar kita. Dan jangan lupa untuk tengok kanan, kiri untuk melihat adanya potensi bahaya ataupun adanya orang-orang yang tidak terjangkau melalui kaca spion kita lagi. Setelah sudah memberikan tips menggunakan spion yang baik dan benar, aku mau memberikan tips untuk berboncengan yang baik dan benar nih guys. Pertama, kalian sudah harus pastikan kalian berada di posisi berkendara yang nyaman dan benar saat ini. Kemudian, orang yang kita goncengkan wajib menaruh tangannya di atas pahanya dan kakinya merapat mengepit pinggul yang menggoncengkan. Nah, ini ada tips kedua untuk orang yang udah muhrim nih. Nah, yang tadi kan untuk bukan orang yang gak muhrim, sekarang buat yang muhrim. Kalian itu wajib untuk memeluk orang di depan kalian agar kalian bisa dapat berkendara dengan nyaman dan aman. Jadi jangan lupa ya diikutin tips-tips berboncengan yang baik dan benarnya. Sebelum berakhir dari video ini, terakhir kali aku mau ngingetin nih guys, buat tidak berboncengan seperti di video tersebut. Jangan ditiru ya adegan video tersebut, karena ini tuh berbahaya banget. Setelah semua sudah siap dan lengkap, sebelum berangkat jangan lupa berdoa agar kita sampai tujuan dengan selamat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa menerapkan. Terima kasih Elsa. Next Mas, slide-nya. Jadi nyetel kaca spion gimana Elsa? Ini di mobil di mana sih? Lagi di jalan. Izin Pak, sebelumnya halo semua, perkenalkan nama saya Elsa.
mohon maaf sebelumnya kalau misalkan ngelakuin zoomnya di mobil sambil perjalanan. Di sini, Pak. Ya. Udah, ini nyetir apa enggak? Enggak kan? Jangan kalau. Oke. Jadi ini dia nge-lag ya kelihatannya ya. Jadi nyetel kaca spion itu perlu dilihat belakangnya ya. Bagian belakang, jadi kaca spion kiri melihat sampai tengah-tengah motor kita, kaca spion kanan sampai tengah-tengah motor kita ya. Ini ada diagramnya. Nanti simulasinya temannya suruh berdiri di belakangnya ya. Sampai kelihatan dari si orang ini berdiri di belakang persis di tengah motor, kurang lebih jarak 5 meter. Itu harus dapat terlihat dari spion kiri dan spion kanan, itu kurang lebih. Elsa masih lag ya. Oke. Kemudian ini juga Yuli aja. Yuli kan tahu juga, paham juga blind spot. Ya, dianya lagi di jalan, gangguan sinyal. Ya. Jadi blind spot nih kita perlu hati-hati kan. Sisi-sisi mana blind spot dari motor, mobil, dan lain sebagainya. Nah, sekarang yang paling penting, kira-kira gimana sih caranya supaya kita dilihat dan melihat? Yuli tahu nggak? Kalau kita naik motor supaya kita dilihat oleh pengendara mobil lainnya, gimana caranya kira-kira? Siap, mohon izin menjawab Pak, supaya kita Ya. terlihat oleh pengendara lain. Yang pertama, pastikan kita tidak berada di blind spot. Blind spot itu adalah titik buta, jadi titik yang tidak terlihat. Kita misalkan aja truk. Nah, truk itu kan pasti punya banyak sekali titik buta, yaitu tepat di belakangnya. Nah, untuk biar supaya kita biar supaya supirnya itu melihat ada kita jangan berkendara tepat di belakang truk itu. Jadi kita berkendara sedikit biar supaya terlihat oleh kaca spion dia gitu. Siap, terima kasih Pak. Oh, oke. Baik, itu yang paling penting ya. Karena banyak kecelakaan ya, truk melibatkan sepeda motor kan. Kemudian caranya adalah kita mesti melihat di kaca spion kendaraan lain ya, sampai melihat pengemudinya, itu aja ya. Kemudian next Mas, silakan ya. Tadi yuk ada yang nanya ya di chat, kamu baca nggak? Ya, gitu. Jika penggunaan jarum pentul masih tetap dianjurkan atau sudah tidak? Jadi kira-kira jawabannya gimana tuh? Kalau jarum pentul kayak hijab kan bahaya ya. Coba yuk dijelasin deh, ibu-ibu menjelaskan. Baik, terima kasih kepada Ibu Bunga Sahara atas pertanyaannya. Jadi penggunaan jarum pentul itu mengapa tidak dianjurkan? Karena seperti yang saya katakan tadi, jika terjadi kecelakaan, misalnya dia cuma sekedar terjatuh tapi jarum pentul itu tidak sengaja malah jadi tergeser mengenai leher kita. Nah, itu kan berpotensi fatal, berpotensi kalau leher kita itu jadi tertusuk oleh jarum. Nah, makanya dianjurkan untuk menggunakan peniti. Jadi kan kalau peniti itu punya penutup ya Bu, atau kalau misalnya lebih simpel, biasa ibu-ibu kan juga suka pakai jilbab langsung, sekarang juga ada pasmina yang langsung. Malah sekarang banyak tutorial di YouTube itu yang jilbab pashmina atau jilbab langsung itu, jilbab persegi tanpa menggunakan jarum pentul. Seperti itu Bu, terima kasih. Baik Ibu ya yang bertanya tadi, hindari penggunaan jarum ya, maksimal adalah peniti ya. Walaupun belum ada riset mengenai hijab dan helm ya, tapi minimal kita preventing. Oke, Elsa sudah kembali lagi, mana online Elsa? Hadir Pak. Ya, hadir. Play video blind spot truck Mas, silahkan diterangkan. Tadi kan saya lihat kalau misalkan banyak blind spot truck yang dia tuh kadang nggak ngerti blind spot itu apa. Nah, dibandingkan kendaraan motor atau mobil, jadi kita harus memastikan kalau misalkan kita itu harus dilihat dari truknya, dari atas spionnya itu. Karena apabila kalau misalkan kita tidak terlihat oleh truk itu, bahaya apapun akan terjadi.
dan berdampak untuk kita. Dan jangan lupa kita itu harus jaga jarak dari kendaraan-kendaraan besar, dan kita itu nggak boleh sebenarnya menyelip dari sebelah kiri kendaraan besar tersebut. Dan jangan lupa untuk tancapkan gas speed yang lebih tinggi ketika kita ingin menyelip kendaraan tersebut. Kalau misalkan ada belok, jangan kalian ibu-ibunya ada di posisi sebelah kiri, karena baik lagi itu ada di yang sebelah atau pastikan lihat oleh kendaraan-kendaraan yang besar. Oke, next. Oke, jangan sampai di belakang truk ya, Mbak Elsa. Itu adalah daerah yang sangat tidak terlihat ya, titik buta katanya Yuli tadi ya. Oh, iya ya. Elsa nggak nulis pakai ITL Trisakti. Ini siswanya ITL Trisakti. Oke. Kemudian jangan lupa ya, Ibu, Bapak, Ibu, ibu-ibu ya, malah peluk mekar, jaga jarak 1,5 meter atau sepanjang 2 lengan dengan kendaraan bermotor roda 4. Kemudian kalau ingin melihat gerakan kendaraan ya, jangan lihat mobilnya, lihat roda depannya ya. Oke, itu paling bahaya karena ada mobil keluar dari tempat parkir. Saya yakin ibu-ibu juga sering mengalami itu. Kemudian jangan berkendara di antara mobil-mobil, bener nggak Elsa? Ya, Elsa kan nyetir mobil juga. Problem nggak kalau motor ada di sebelah mana? Ya, itu akan sangat problem buat kita ya, pengguna mobil, benar nggak? Benar Pak. Oke. Jadi kita yang menggunakan kendaraan kecil, pastikan kita dilihat karena kendaraan besar susah melihat. Ya, pastikan kita melihat pengemudi kendaraan yang lebih besar di depan kita melalui kaca spionnya. Ya. Oke, nah selanjutnya adalah next Mas ya, Ricky Panca Alfa Rizky ya. Dia pengguna kacamata, dia punya problem ya, antara kacamata, helm dan silau katanya. Silahkan di play Pak. Nah, Diki udah di ITL Trisakti juga. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana membuat penglihatan nyaman pada saat berkendara menggunakan kacamata. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diki Pancal Rizky and enjoy the video. Pastikan helm memiliki visor atau kaca penutup, strap pengikat, serta harus pas dengan ukuran kepala dengan cara mengukur diameter kepala kita masing-masing. Dan jangan lupa helm tersebut harus SNI ya. Sebelum ke tips selanjutnya, ada sedikit tips nih cara memilih masker agar tidak berembun pada saat kita berkendara. Yang pertama, gunakan jenis masker yang memiliki kawat di atas tulang hidung yang bisa disesuaikan serta bagian samping masker yang lebih rapat. Nah, selanjutnya cara memakai helm dan kacamata agar tidak pusing saat berkendara. Pertama, cek helm untuk memastikan fit di kepala, masukkan 2 jari ke dahi. Kedua, pakai kacamata, pastikan kacamata tidak berembun, serta cek pandangan apakah sudah nyaman dan tidak terhalang kacamata atau belum. 3. Pasang pengikat sampai bunyi klik. 4. Pastikan helm tidak terlepas dan tidak longgar. Dan jika semua sudah kita pastikan aman, jangan lupa pada saat berkendara, melihat yang perlu dilihat saja, bukan yang ingin dilihat. Dan jangan lihat ke arah lampu dari kendaraan lain yang berlawanan, karena bahaya. Sejatinya mata adalah faktor utama keselamatan. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa diterapkan, dan hati-hati di jalan ya. Salam safety. Oke, Diki. Sehat-sehat, Diki. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, ini salah satu pejuang muda juga dari yang mereka bertiga adalah tergabung di Ikatan Pejuang Muda Keselamatan Jalan Indonesia, benar ya? IPMKJI. Nah, mereka ada organisasinya. Nah, organisasi ini sudah diresmikan ya oleh Pak Menteri Perhubungan ya waktu itu 1 Desember kan? Ya, semoga kalian bisa bertugas ya untuk membagikan berbagi ilmu untuk anak cucu kalian.
Oke, tadi ngomong-ngomong soal visual tadi ya. Lihat yang perlu dilihat katanya. Wah, ini banyak sekali gangguan nih visual nih kalau dalam berkendara kurang lebih. Gimana, Mas Diki Panca? Silakan, diterangin ibu-ibu nih. Ya. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak yang sudah memutarkan videonya. Nah, jadi seperti yang Ibu dan Bapak saksikan barusan di dalam video saya tersebut, kurang lebih membahas tentang bagaimana membuat penglihatan kita nyaman pada saat berkendara. Terlebih lagi untuk orang yang memakai kacamata. Karena bagi kita pengguna kacamata, pandangan kita pada saat berkendara itu kadang membuat kita kurang nyaman, entah lensanya berembun ataupun mulut kita pusing karena posisi kacamata yang kita pakai itu terkadang kurang pas atau enak posisinya, sehingga memungkinkan kita terlibat dalam kecelakaan. Maka dari itu, sebelum kita berkendara, ada baiknya kita mempersiapkannya terlebih dahulu. Karena menyangkut keselamatan bersama, dalam berkendara tentunya juga harus dilihat dan melihat. Dalam artian kita sebagai pengguna jalan harus dan wajib aware terhadap sekitar kita. Karena di jalan itu kita tidak bisa berpikir panjang. Yang bisa kita andalkan cuma gerakan yang tanpa berpikir. Maka dari itu perlu dilatih oleh ahlinya. Nah, selain masalah tadi yang saya sampaikan, di sini terdapat ada 3 jenis gangguan atau distraction lainnya yang sering kali terjadi. Yang pertama, ada gangguan visual yang dimana berhubungan dengan penglihatan. Misal ada pasar, lihat barang, atau lihat ada orang syuting di pinggir jalan, atau bahkan lihat orang pacaran di atas motor yang kadang bikin kita iri. Nah, itu bisa menyebabkan kita kehilangan fokus pada saat berkendara. Yang kedua itu ada gangguan manual. Gangguan manual ini contohnya seperti main HP pada saat berkendara, makan, menyemil, minum, merokok, atau bahkan tangannya nggak megang stang pada saat berkendara. Lalu yang terakhir itu ada gangguan kognitif. Gangguan kognitif ini semua yang berhubungan dengan pikiran. Contohnya berbicara di HP pada saat berkendara, karena mungkin ditelepon leasing, ditagih hutang gara-gara cicilan motor atau mobil udah jatuh tempo. Atau ada telepon dari kantor cabang, secara lagi boncengan dengan kantor pusat, atau bahkan kepikiran mantan gara-gara dia udah punya gandengan yang baru, terus jadi galau. Nah, bisa tuh menyebabkan kehilangan fokus dan menurunkan tingkat kewaspadaan pada saat kita berkendara. Next. Nah, selain 3 masalah tadi ada tambahan lagi, yaitu gangguan silau atau glare. Contohnya lampu kendaraan lawan arah, lampu kabut belakang kendaraan di depan kita, lampu rotator polisi, ambulan juga kadang lampunya menyilaukan, atau bahkan LED videotron iklan yang di jalan-jalan itu, yang silaunya itu astagfirullah banget, kita jadi sering nyebut gara-gara pancaran sinarnya. Itu bisa membuat kita menjadi kayak tidak fokus saat berkendara. Nah, gimana sih cara mengatasinya dari sisi pengemudi? Kalau menurut saya gampang, cukup lihat yang perlu dilihat, bukan yang ingin kita lihat. Lihat kemana kita akan pergi, bukan melihat ke arah yang kita tidak akan pergi. Maksudnya gimana? Misal kalau ada yang menyilaukan, sebisa mungkin kita alihkan pandangan kita dari sorot lampu atau cahaya tersebut. Pokoknya hindari melihat langsung. Lalu selalu gerakan mata Anda gunakan lampu dekat dan hindari lampu kabut belakang. Itu tips dari saya. Oke, dan mungkin dari saya cukup segini saja, kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar dan terus akan belajar mengenai road safety, karena road safety menyangkut kemanusiaan, menyangkut keselamatan bersama dan menyangkut kesejahteraan bersama, sehingga saya memiliki prinsip bahwa saya tidak boleh mengabaikan keselamatan itu sendiri. Dan terakhir, ingat, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan karena ada keluarga yang menunggu Anda di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Pak Eko. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Diki, Yuli, Elsa ya. Sebelum Mbak Cika menegur saya karena sudah 1 jam, ya. Maaf ya Mbak Cika, saya ingin sedikit nih, ada closing sedikit ya. Gimana kan soal ojek online ya, dia harus gunakan HP. HP itu kan pasti gangguan visual, manual, dan kognitif. Ya. Keselamatan itu adalah pilihan. Ya. Jadi kita harus mensolusikan problemnya, bukan
bagaimana seharusnya, bagaimana caranya kita harus selamat. Ya. Kita bisa memikirkan, silakan berhenti dulu, baru lihat. Ya. Seperti kita mencari alamat, ya, kebanyakan kan semua handphonenya online dengan Google Map. Ya. Akhirnya lupa lihat jalan ya, malah yang dilihat Google Map. Takut nyasar daripada selamat di jalan. Ya. Jadi yang penting adalah kita punya tujuan dan bagaimana kita mencapai tujuan itu tanpa mengganggu orang. Ya. Kita harus selamat, kita punya alasan, kita punya kepentingan, kita punya prioritas. Keselamatan adalah untuk bersama, keselamatan bukan kita saja. Kecelakaan yang melibatkan kita itu dapat merugikan orang lain. Sedapat mungkin kita tidak merugikan orang lain. Kemudian ada suatu pertanyaan di chat ya, tadi saya sekilas baca. Kalau menyusul dari kanan apa dari kiri? Ya karena kita setir kanan, sebaiknya selalu dari kanan. Menyusul dari kiri itu nggak pernah diperkenankan. Kemudian ada lagi yang bertanya, rem. Bagaimana posisi rem? Sebetulnya ada materi rem, teman waktunya kurang. Mungkin nanti kalau saat offline atau saat kesempatan lain. Tapi begini tipsnya. Yang paling baik adalah rem bersamaan. Itu akan sangat lebih efektif. Karena ini motor adalah penggeraknya roda belakang, sedikit lebih banyak di rem depan akan jauh lebih baik. Oleh karena itu, rem depanlah dulu sedikit lebih keras, baru rem belakang. Kalau rem belakang nih kita jadikan utama, kasihan bannya bingung. Dia suruh muter apa suruh berhenti. Jadi kita jangan bikin bannya bingung ya. Yang enteng-enteng aja. Ya. Oke. Walaupun ada sedikit video nanti itu bisa karena saya sudah lewat 2 menit ya dari 1 jam alokasinya. Terima kasih, silahkan bertanya ya. Bisa di sosial medianya, bisa langsung ke emailnya indonesia.rsp@gmail.com atau eko.reksodipuro@gmail.com. Oke. Bisa juga ke YouTube channel Eko Reksodipuro, Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Di search aja ya di situ. Video Yuli, video Diki, video Elsa ada di YouTube saya. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Mudah-mudahan, mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Kami dari Indonesia Road Safety Partnership, GST Road Safety Education and Training bersama Yuli Dwinda Sarirambe dari Politeknik Transportasi Darat, kemudian Elsa Siololo Angelita Simatupang dari ITL Trisakti dan Dikit Panca Alfa Rizky. Mengucapkan terima kasih, semoga ibu-ibu peluk mekar dapat menjadi agen-agen perubahan ya. Dan ingat, jangan bertanya bagaimana cara mengklaim jasa raharja, karena lebih baik tidak dapat santunan dari jasa raharja. Kita bayar aja terus setiap tahun melalui pajak. Nah, nanti kalau banyak sisanya Pak Haryo kan bisa kasih pendidikan kepada yang lain. Betul ya Pak Haryo? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keselamatan, salam sehat. Silakan Mbak Cika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko. Itu dia tadi tips dan trik berkendara yang meningkatkan keselamatan. Meningkatkan kualitas keamanan berlalu lintas itu visualnya ya yang jadi faktor utama ya tadi ya Pak Eko ya. Jadi lihat aja apa yang perlu dilihat, nggak usah kanan kiri tolah-tolah gitu ya. Dan tadi terima kasih juga untuk 3 pejuang pemuda keselamatan ya. Tadi ada Mbak Yuli, Mas Diki dan Mbak Elsa. Saya ucapkan terima kasih juga dan jangan lupa nih untuk insan PNM dan Jasa Raharja, cek kesiapan berkendaranya, pakai helm, pakai jaket, lengan panjang juga perlu, pakai celana panjang, pakai sepatu dan sarung tangan dan jangan lupa pakai helm yang berhomologasi tadi ya, HSNI tadi ya, atau DOT juga dan bukan helm proyek ya yang cuma nyantol aja di kepala ya, dan perlu dipastikan kalau itu diklik ya tadi ya Pak Eko ya, dan harus visionnya itu kelihatan ya Pak. Nah, dan jauh dekat tetap harus pakai helm. Ada atau nggak ada polisi harus tetap pakai helm ya Pak Eko ya. Nah, dan tentu saja keselamatan bersama. Polisi itu. Iya, jangan sampai nggak ada polisi nggak pakai helm ya Pak ya. Betul sekali, dan keselamatan bersama tentunya menjadi upaya kita bersama juga untuk mewujudkan keselamatan berlalu lintas ya. Itu dia tadi, dan kita akan beranjak pada sesi Q&A atau pertanyaan dari 100 kolom chat yang sudah ada. Dan tadi juga terima kasih untuk atensinya nih
para pejuang PNM ya, account officer PNM. Ini ada 3 pertanyaan yang sudah dikumpulkan dari PNM Mekar Bogor Barat Sekarahayu. Pertanyaannya kepada Pak Davis, bagaimana meningkatkan kualitas keselamatan dalam berkendara dengan mobilitas tinggi di jalan raya, Pak? Silakan Pak Davis, mungkin bisa langsung dijawab, Pak. Ya, terima kasih Ibu, pertanyaannya sangat bagus sekali. Bagaimana meningkatkan kualitas kita berkendara di jalan raya? Tadi sudah banyak disampaikan dari IRSP, pemuda-pemuda adik-adik kita yang concern mengenai keselamatan berkendara, termasuk juga kualitas berkendara. Tentunya pelatihan-pelatihan, informasi-informasi terkait dengan berkendara harus kita miliki, dan Polri dalam mengeluarkan surat izin mengemudi itu tentunya berbasis kompetensi. Kompetensi ini harus dimiliki apabila Bapak Ibu ingin berkendara di jalan. Jadi memiliki SIM itu bukan sekedar memiliki kartu syarat untuk bisa berkendara di jalan, tapi apabila memiliki SIM berarti sudah layak dan sudah memiliki kompetensi. Kompetensi ini tentu harus terus dilatih. Tadi disampaikan bagaimana meningkatkan berkendara, tentu dilatih juga kemampuan berkendaranya sehari-hari. Terkait dengan berkendara, dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa banyak dari kita lebih tertib berkendara pada saat ada polisi di jalan. Nah, jadi ini suatu hal yang manusiawi sebenarnya, bahwa pada saat ada polisi baru tertib. Namun sekarang tadi waktu kita menjelaskan terkait dengan electronic traffic law enforcement tadi terbatas. Ini kami sampaikan juga bahwa sekarang Pak Polisi di jalan akan sangat sedikit, Bu. Akan sangat sedikit kehadiran polisi di jalan untuk mengingatkan. Namun yang mengingatkan nanti adalah kamera-kamera electronic traffic law enforcement kami nanti yang akan meng-capture. Jadi tidak ada lagi diharapkan nanti Pak polisinya memberhentikan Ibu di jalan, namun yang sampai ke Ibu nanti adalah surat konfirmasi pelanggaran sesuai dengan data yang dicatat di kendaraan Ibu. Itu Bu, terkait dengan kemampuan tadi, ini sudah sampaikan harus ada pelatihan dan informasi-informasi terkait dengan kendaraannya harus diperbanyak. Terima kasih Mbak Cika. Ya, terima kasih Pak Davis, dan itu tadi ya harus diperhatikan informasi, dan jangan lupa sekarang sudah nggak ada Pak Polisi ya, sekarang sudah ada capture di kamera-kamera, dan sebenarnya bukan itu sih, bukan karena takut sama capturannya, bukan karena polisinya, tapi karena untuk diri kita sendiri, karena keselamatan menjadi nomor 1 ya. Nah, untuk selanjutnya adalah pertanyaan dari PNM Mekar Bogor Tengah dari Salma Azahra. Pertanyaannya kepada Jasara Harja nih untuk Pak Haryo, Pak. Jika pada saat AO kecelakaan belum mempunyai BPJS Ketenagakerjaan, Pak, karena masa aktifnya sudah belum sampai 3 bulan, apa dari pihak Jasara Harja bisa mengcover asuransi? Monggo Pak Haryo untuk dijawab, Pak. Ya, makasih Mbak Cika. Bagus sih pertanyaannya ya. Dan ini yang paling banyak sering muncul di lapangan ya. Jadi pertanyaan ini bisa mewakili kondisi yang ada sehingga nanti ke depannya bisa diperbaiki ataupun bisa menjadi bahan evaluasi bersama ya. Kalau terjadi kecelakaan dan kecelakaan tersebut masuk dalam lingkup jaminan Jasara Harja ya, maka korban tersebut akan mendapatkan hak santunan ya. Yang dimaksud dengan tadi penanja pastinya ini luka-luka ya. Jadi ketika korban laka kemudian mengalami luka dan membutuhkan perawatan kesehatan, maka yang bersangkutan ketika masuk rumah sakit
karena Jasa Raja sudah terhubung dengan ribuan rumah sakit yang ada di Indonesia, dan kita punya satu sistem yang terhubung secara host to host, maka rumah sakit tersebut nantinya akan mendapatkan garansi letter ataupun surat jaminan ya. Nah, surat jaminan itu menjadi dasar bagi si korban tersebut untuk mendapat hak santunan dari Jasa Raja sampai batas 20 juta. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau biaya itu melebihi 20 juta? Nah, ini yang barangkali yang perlu diketahui oleh semua teman-teman AO ya, bahwa ketika biaya pengobatan itu melebihi 20 juta, Jasa Raja itu sudah bekerja sama dengan BPJS ya. Jadi pada saat melebihi 20 juta, maka proses selanjutnya adalah ke BPJS. Tetapi ada syaratnya pelimpahan ke BPJS itu sepanjang yang bersangkutan masih menjadi peserta aktif. Nah, bagaimana kalau tidak menjadi peserta aktif? Itu kan pertanyaan itu. Maka kalau tidak menjadi peserta aktif, tentunya kan dari BPJS juga tidak akan mengcover kelebihan biaya tersebut. Kalau ada biaya kelebihan, maka oleh karena BPJS tidak menjamin, yang dikarenakan adanya atau bukan sebagai peserta aktif, maka biaya tersebut menjadi biaya pribadi. Nah, oleh karena itu, mungkin pada kesempatan ini bisa menjadi perhatian kita semua bahwa hal yang itu jangan sampai terjadi. Supaya, kalau dalam istilahnya orang bijak bilang, sedia payung sebelum hujan ya. Jadi, betul-betul kita tidak mengharapkan suatu peristiwa kecelakaan, tidak ada satupun, tetapi kita harus memproteksi dengan melihat risiko-risiko yang kita hadapi ketika kita berada di jalan. Barangkali itu bisa menjawab pertanyaan dari penanya tadi, Mbak Cika. Ya. Terima kasih. Dan juga banyak pertanyaan Pak Haryo tentunya yang mengenai BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dan dikaitkan dengan Jasara Harja tadi sudah dijelaskan juga dengan jelas oleh Pak Haryo ya. Jadi karena konsepnya adalah kontribusi, jadi nanti yang first payer-nya adalah Jasara Harja, dan kemudian bisa juga nanti Bapak dan Ibu untuk account officer PNM melihat status keaktifannya, apakah masih aktif atau sudah tidak. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan terima kasih Pak Haryo atas jawabannya. Selanjutnya ada dari PNM Mekar Cabang Tegalwaru, dari Windy Cahyani kepada IRSP nih untuk Pak Eko. Ketika berkendara terlalu dekat dengan jarak kendaraan di depan, kita pasti otomatis rem mendadak Pak. Nah, rem sebelah mana yang lebih dominan? Dan berapa perbandingan pemakaian rem depan dan rem belakang secara aman? Nah, ini untuk pengguna sepeda motor ya Pak. Monggo Pak Eko. Ya. Baik, makasih Mbak Cika. Jadi gini, keselamatan jalan tuh nggak usah dipikir dan tidak sulit. Ngerem tuh jangan pakai kondisi. Jadi kalau ngerem tuh selalu dengan satu cara aja. Rem depan dan belakang. Rem depan duluan lebih sedikit ya, karena kalau kita gunakan rem depan, bannya nggak bingung, Mbak. Kan ada ban nih, kalau pakai rem belakang, bannya bingung. Ini disuruh ngegas apa disuruh ngerem. Jadi kita mikirnya sederhana. Rem depan aja dan rem belakang. Nah, pada saat ngerem, apa yang harus dilihat? Apalagi terutama rem mendadak. Yang dilihat tuh bukan yang di depan. Yang dilihat tuh yang di belakang. Oleh karena itu, kita perlu kaca spion untuk melihat ke belakang. Jangan selamat di depan tapi ditabrak dari belakang. Ini yang sering terjadi, tabrak beruntun. Ya. Orang itu sangat takut dan terlalu sering menginjak rem, ya, terutama di jalan tol. Terlalu sering menyalakan lampu rem. Itu akan ada domino efek. Begitu juga motor. Ya. Motor ini agak unik ya. Motor itu kan perlu waktu dan ruang untuk bereaksi, ya, untuk bermanuver. Tapi pemotor sukanya bereaksi mendadak, gitu ya. Padahal motor nggak bisa bereaksi mendadak, dia perlu waktu dan ruang. Jadi kita di dalam mindset itu
karena motor itu kecil, mentang-mentang kecil, kita mudah menghindar ya. Banyak ada mobil mau belok, kita nggak mau ngerem yang naik motor ya. Mungkin ibu-ibu sering lakukan itu. Orang mau motong ya, belok ke kanan dari depan kita malah membuang ke kiri ya, berusaha untuk tidak terpotong. Kenapa nggak ke kanan sih? Kalau dia mau membelok memotong kita, itu aja. Jadi tidak penting siapa benar siapa salah ya. Yang penting adalah keselamatan bersama, keselamatan untuk kita semua ya. Kalau selamat tuh kita semuanya beruntung. Kalau kita terlibat dalam kecelakaan, bukan hanya soal jasara harja saja, tapi banyak yang dirugikan. Polisi juga dirugikan, banyak kecelakaan, bukan senang. Harus nyidik ya Pak Davis ya, harus tahu yang mana yang salah, yang mana ini, apalagi kalau ada korban, akan repot. Banyak waktu yang terbuang buat yang tidak perlu ya. Banyak biaya yang terbuang hanya untuk pembersihan, perawatan dan lain sebagainya. Banyak yang dirugikan. Oleh karena itu ya, supaya tidak ngerem mendadak ya, jalan jangan dekat-dekat. Kalau kendaraan di depannya pasti nggak perlu merem mendadak ya. Saya kira begitu Mbak Jika. Iya. Jadi, Pak, road safety sederhana ya, dipikir secara sederhana saja, tidak perlu susah, yang penting komunikasi antar sesama dan berusaha bersikap untuk menghindari situasi penyebab kecelakaan. Demikian. baik, Terima Pak. kasih. Terima kasih Pak Eko atas jawabannya. Berarti harus jaga jarak aman ya Pak ya. Komunikasi penting, visualisasi adalah hal yang utama, dan yang pasti adalah hal yang paling utama dari yang utama adalah keselamatan kita di jalan. Oke, itu dia tadi pertanyaannya, dan terima kasih saya ucapkan kepada seluruh narasumber yang luar biasa nih, Pak Eko, Pak Haryo, dan Pak Davis. Terima kasih. Saya punya pantun keselamatan Pak. Jalan-jalan lihat pemandangan Ciamik. Pulangnya jangan lupa mampir ke Pasuruan. Road safety bukanlah hanya sebuah gimmick, road safety adalah kesadaran dan kebutuhan. Nah, tadi pantun, sekarang saya mau bagi hadiah. Hadiah untuk penanya terpilih. Di Zoom ada 10 orang. Yang pertama PNM Mekar Bogor Tengah Salma Azahra, PNM Mekar Cabang Jati Sampurna Dede. Kemudian ada Sekar Rahayu, Selin Lestari, seperti yang terlihat di layar Bapak Ibu. Tessa, Eva Rayu, Bunga, Sahara, Windy, dan Irma. Nah, nama-nama tadi mohon untuk bisa dicek di IG-nya Jasara Harja, @pt-jasara-harja, dan harap dikonfirmasi ya. Oke, selamat untuk kepada para pemenang, dan pemenangnya akan mendapat untuk penanya terpilih yaitu e-wallet sebesar Rp150.000, dan juga untuk komentar terpilih di YouTube sebesar Rp100.000. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan untuk seluruh narasumber dan juga antusiasmenya bagi insan PNM dan insan Jasara Harja. Terima kasih banyak. Saya Cika undur pamit. Saya kembalikan kepada MC. Silahkan Gaby. Baik, terima kasih kepada rekan Cika yang sudah menjadi moderator yang telah membungkus jalannya sesi ini menjadi lebih menarik, dan juga kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada ketiga narasumber yang sudah berbagi wawasannya kepada kita semua, dan juga seluruh partisipan yang masih setia dengan kita untuk menyaksikan hingga akhir acara. Karena apa? Karena ini merupakan sesi yang ditunggu-tunggu oleh kita semua, yaitu sesi Lucky Draw, di mana kita sudah memiliki hadiah yang menarik. Nah, ini kan kegiatannya tentang keselamatan berkendara nih, otomatis hadiahnya juga berkaitan dengan kendaraan nih. Kita punya hadiah kendaraan beroda 3. Jadi nanti masing-masing pemenang akan mendapatkan kendaraan beroda 3 ya. Enggak, itu bercanda. Jadi di sini pemenang nanti akan mendapatkan hadiah e-wallet sebesar Rp100.000. Untuk itu dari tim boleh dibantu untuk segera diputarkan Wheels of Name-nya. Kita akan menyaksikan bersama siapakah pemenangnya. Silakan diputar. Stop. Nah, ini saya yakin dari tadi udah pada berdoa nih ya, menunggu-nunggu siapa yang akan keluar. Selamat kepada Miftah Mujana yang mendapatkan hadiah wallet sebesar Rp100.000. Kemudian kita akan coba lihat lagi siapakah yang berikutnya yang beruntung.
dari panitia nanti akan memutarkan kembali rodanya. Diputar, silakan. Stop. Oke, untuk yang beruntung kedua ada saudara Novi Karmila. Oke, nanti akan direkap oleh panitia, jadi jangan khawatir, nama-nama yang menang akan muncul kembali. Selanjutnya, stop. Pada kesempatan ini, dan kita masih sisa ada 27 lagi nih. Stop. Oke, ini dia yang beruntung yang beruntung mendapatkan e-wallet sebesar Rp100.000. Kita masih ada lagi. Lumayan ya, e-wallet Rp100.000 itu bisa dipakai buat jajan-jajan cantik ya, pesen-pesen makanan-makanan lucu gitu ya buat temenin malam minggu. Nah, ini kita selanjutnya ada saudara Sari yang juga beruntung. Kemudian yang berikutnya masih berputar lagi rodanya. Stop. Oke, selanjutnya yang beruntung adalah saudari Indriani. Jangan pada bosan dulu, kita nanti kira-kira masih sampai maghrib ya, selesai muter rodanya ya. Jadi sabar-sabar aja dulu. Nah, ini kita lihat lagi siapa yang menang. Oke, selanjutnya yang beruntung adalah saudari Nurjana. Kemudian yang berikutnya kita putar lagi. Yang beruntung adalah Alis Horia. Oke, Alis Horia. Nah, masih ada lagi yang akan diundi. Tentunya di sini kita tidak hanya menerima ilmu tapi juga menerima hadiah-hadiah yang menarik yang tentunya bisa membuat kita semakin. Nah, ini dia saudari Nurjana untuk yang beruntung selanjutnya. Oke, nanti panitia akan merekap nama-nama tadi pemenang terpilih. Jadi jangan khawatir, masih bisa disaksikan nanti di ujung sesi lucky draw. Oke, selanjutnya jatuh pada Dini Anggraini yang beruntung mendapatkan e-wallet sebesar Rp100.000. Selanjutnya, nah ini siapa lagi ya kira-kira yang dapat saldo 100.000 dari panitia? Dari Mutiara Elvira. Oke. Nah, selanjutnya lagi kita coba lihat untuk yang beruntung mendapatkan saldo e-wallet sebesar Rp100.000 dimenangkan oleh saudari Nur Samsia. Kemudian yang selanjutnya kita lihat kembali. Oke, ini dia saudari Miadi Ranti yang kembali beruntung untuk mendapatkan saldo e-wallet. Selanjutnya, ini panitia masih ada 100 kali putaran ya ceritanya. Jadi jangan khawatir, masih ada kesempatan beberapa lagi. Nah, ini Nuraida Lestari yang beruntung mendapatkan saldo e-wallet sebesar Rp100.000. Kemudian yang selanjutnya oke, ini dia saudari Amanda Ladipa Yetira Putri. Nah, masih ada sekitar 15-an lagi yang memiliki kesempatan nih untuk bisa meraih saldo dari panitia sebesar Rp100.000. Selanjutnya, orang yang beruntung selanjutnya kita lihat.
Oke. Jatuh kepada saudari Gita Ayu Pratiwi. Kemudian yang selanjutnya ini berarti yang ke-17 ya. Ke-17 berarti masih tersisa 13 lagi. Ya, ini dia. Saudari Tami. Selanjutnya untuk pemenang berikutnya. Nah, ini siapakah yang memenangkan? Saudari Budi Febriani. Oke, selanjutnya kita lihat kembali yang akan mendapatkan saldo e-wallet adalah Siska. Masih tersisa berapa panitia? Oke, sisa 11 lagi ya. 11 lagi nanti akan mendapatkan saldo e-wallet Rp100.000. Nah, ini kita lihat. Rizka Malia. 10 terakhir. Semakin kenceng doanya supaya bisa jadi salah satu bagian yang memenangkan saldo. Kita lihat siapakah yang akan mendapatkan. Irin Marlina. Oke, kita undi lagi. Nah, tadi kan sudah 10, ini sudah 9 ya, semakin mendekati nih ya. Dan kesempatannya semakin mengecil. Semoga salah satu nanti akan ada yang mendapatkan. Oke, saudari Sylvianti. Selanjutnya, coba kita lihat lagi yang beruntung untuk beli jajan-jajan cantik nanti malam mingguan. Coba kita lihat siapakah? Yayang Imas Gandasari. Oh, ini yang viral itu ya, Yayang. Ayang deh itu ya. Bukan. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya. Siapakah yang beruntung? Stop. Ini jatuh kepada saudari Anita Salama. Coba kita undi lagi. Sisa berapa panitia? 6, 5 lagi ya. 6. Oke, 6. Kita lihat siapakah yang beruntung. Salsabila. 5 lagi. Kesempatan semakin mengecil, doa semakin kuat, dukungan keluarga harus diperkuat juga. Wes. Padahal saldonya e-wallet 100.000 ya, doanya sebegitunya ya. Ali Khairian yang berhasil mendapatkan saldo e-wallet. Kemudian selanjutnya kita lihat lagi, diputar. Siapakah yang berhasil? Oke. Siapakah yang berhasil? Oke, Ananda Sahara. Ini 3 lagi ya? 3 terbaik. Waduh, kayak berasa pemilihan putri Indonesia ya. Bukan, ini cuma undian aja kok. Kita lihat siapakah 3 lagi nanti yang akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan saldo e-wallet Rp100.000. Coba kita lihat. Stop. Siapakah gerangan? Siva Nur Fauzia. 2 lagi. Waduh, ini deg-degannya udah semakin kenceng ya kayaknya ya. Coba kita lihat siapakah yang akan. Noviani Permatasari. Kemudian kita lanjutkan lagi. Siapakah yang akan menang? Ini terakhir ya panitia ya? Oke, terakhir. Stop. Siti Halimah. Iya, itu tadi 30 peserta terpilih yang berhasil
memenangkan Lucky Draw. Nanti akan direkap oleh panitia, akan dimunculkan nama-namanya. Jadi mungkin bagi peserta yang kurang menyimak, nanti bisa memperhatikan apakah ada namanya di layar. Oke, ini apakah masih akan ada satu lagi? Dari panitia bagaimana? Sudah selesai direkap namanya? Nah, ini sedang ada perundingan yang kira-kira akan selesai 3 hari lagi. Karena kayaknya sengit banget ya menentukan nama-nama ini nih, kayaknya waduh, kayaknya jadi tugas besar. Nah, ini dia 10 pemenang terpilih yang berhasil menangkan e-wallet sebesar Rp100.000. Ada Miftah Hujana, Novi Karmita, Resti Nabila, Irma Maharani, Ratnasari, Indriani, Nurjana, Alis Horia, Nurjana, dan Rini Anggraini. Kita ucapkan selamat kepada pemenang terpilih. Dan saya juga mau menginformasikan, jangan lupa untuk registrasi kepada panitia, batas maksimalnya 3 hari setelah hari ini. Jadi jangan sampai kelewatan, karena kalau kelewatan hadiahnya saya yang ambil. bukan, lebih tepatnya hadiahnya hangus. Soalnya nanti kalau misalkan tidak diregistrasi akan sayang sekali. Dan itulah tadi sesi Lucky Draw yang sudah kita saksikan bersama. Kami ucapkan sekali lagi selamat. Dan juga tentunya tanpa terasa ini kita sudah 2 jam lebih bersama-sama dengan partisipan yang luar biasa antusiasnya, kemudian narasumber yang begitu mengesankan, moderator yang juga sangat menarik membungkus sesi kita pada kali ini, dan juga menandakan akhir acara dari pelatihan safety riding virtual bagi account officer PNM pada hari ini. Tentunya wawasan yang kita peroleh pada hari ini akan menjadi bekal bagi kita bersama untuk selalu mengutamakan keselamatan berlalu lintas, karena keselamatannya tidak hanya bisa dijadikan sebagai sebuah harapan saja, melainkan harus diusahakan untuk bisa mewujudkan kesejahteraan. Akhir kata, saya Nadira Gebri, pamit undur diri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Recording stopped.